Selamat berjumpa teman-teman semuanya. Pada video kali ini, saya, Dr. Ida Bagus Gesnaja Sutawan, spesialis anestesi, ingin menyampaikan poin-poin yang ingin saya sampaikan pada presentasi mengenai traumatic brain resuscitation. Sebagai pendahuluan, ya, seperti kita ketahui bahwa traumatic brain injury ini adalah salah satu penyebab morbidity dan mortality pada orang-orang muda yang merupakan harapan bangsa. Oleh karena itu, kita memang harus melakukan sesuatu terhadap traumatic brain injury ini. Salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan brain resuscitation pada pasien-pasien yang sudah mengalami brain injury, ya. Nah, sebelum kita melanjut dengan brain resuscitation, ada baiknya kita mengenal dulu ya. Itu perbedaan antara brain protection dan brain resuscitation, karena ini seringkali digunakan secara silih berganti gitu ya. Jadi pengucapannya itu ya. Jadi kita harus membedakan. Kalau brain protection itu dilakukan sebelum otak itu mengalami injury. Sedangkan brain resuscitation kita lakukan setelah otak itu mengalami injury untuk mencegah otak itu mengalami cedera yang bertambah parah, begitu ya. Jadi kalau pasien dengan traumatic brain injury, maka yang kita lakukan adalah brain resuscitation. Seperti itu. Primary brain injury ya, itu adalah cedera yang terjadi pada saat kejadian, pada saat kecelakaan atau apapun itu. Ya, jadi no treatment untuk ini karena sudah terjadi gitu loh. Ya, nggak ada treatmentnya untuk itu. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah terjadinya secondary brain injury. Gitu. Jadi second brain injury ini bisa terjadi dalam hitungan menit, jam, maupun hitungan hari. Tetapi hal ini dapat ditangani dan dapat dihindari. Nah, untuk mencegah terjadinya secondary brain injury yang disebabkan oleh primary brain injury, ya, tentunya yang pertama ya kita harus tahu apa sih yang menyebabkan secondary brain injury ini. Nah, secondary brain injury ini ya itu bisa disebabkan oleh dua kelompok besar. Yang pertama itu adalah sistemik ya, sistemik, dan yang kedua yang berasal dari intrakranial. Kalau dari intrakranial udah jelas ya, kalau ada bleeding seperti EDH contohnya, atau peningkatan intrakranial, kejang, infeksi ataupun spasm ya. Nah, kalau sistemik itu ada hipoksemia, hipotension, anemia, hipokarbia, hiperkarbia, febril, hiponatremia, hipoglikemia, hiperglisemia. Ini semuanya dapat menyebabkan secondary brain injury. Dari hal-hal sistemik yang bisa menyebabkan brain injury, ada dua yang saya lingkari, itu adalah hipoksemia dan hipotension. Kenapa? Karena salah satu main problem pada severe traumatic brain injury adalah hipoksia dan hipotension. Kenapa? Karena pada pasien-pasien yang mengalami traumatic brain injury, angka mortalitinya kalau TBI itu diikuti oleh hipoksia, maka mortalitinya 56%. Kalau diikuti oleh hipovolemia, 64%. Dan mortality jika pasien dengan TBI itu mengalami hipoksia dan hipovolemia, maka mortalitinya 76%. Dibandingkan tanpa hipoksia dan hipovolemia hanya 27%. Oleh karena itu, hipoksia dan hipovolemia harus benar-benar dihindari.
Oke. Nah, tentunya kita harus tahu how to manage, ya. Bagaimana kita melakukan hal ini? Bagaimana kita mencegah penyebab-penyebabnya ini terjadi? Nah, pencegahan itu dapat kita lakukan tentunya ya di pre-hospital dan di hospital, ya. Untuk di hospital itu tidak terlalu banyak saya bahas pada presentasi saya kali ini, ya. Kenapa? Karena ya misalnya di emergency room, di ruang operasi maupun di ICU, tentunya nanti kalau adik-adik sudah menjadi dokter sangat mudah sekali ya untuk berdiskusi atau mengkonsulkannya pada dokter-dokter spesialis yang ada di hospital. Tetapi ketika ada di pre-hospital, tentunya adik di sini agak susah untuk diskusi. Jadinya ini memang benar-benar harus adik kuasai gitu loh, teman-teman semua kuasai ya. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi kuasai mengenai penanganannya di pre-hospital. Nah, untuk itu adik-adik bisa atau teman-teman semua bisa mendownload ya di Brain ini nih, di braintrauma.org. Ya, ini di-download aja guideline for pre-hospital management of TBI. Di sana dijelaskan semua. Singkatnya, mereka di sana di guideline ini membicarakan yang pertama mengenai oxygenation dan blood pressures. Kemudian bagaimana mengakses GCS, kemudian bagaimana mengakses pupil, kemudian bagaimana mentreatment airway, ventilasi dan oksigenasi, kemudian bagaimana mentreatment fluid resuscitation, dan bagaimana melakukan atau mentreat cerebral herniation. Untuk oxygenation dan blood pressure, itu yang penting ada ingat adalah hipoksemia itu terjadi jika saturasinya itu kurang dari 90%. Sedangkan dikatakan hypotension jika sistoliknya kurang dari 90 mm Hg. Kemudian tekanan darah berapa yang ditargetkan? Nah, yang ditargetkan itu adalah untuk umur 50 sampai 69 ini ya, itu adalah lebih dari 100 mm Hg. Ini. Sedangkan untuk umur 15 sampai 49 atau lebih dari 70 maka sistoliknya disarankan lebih atau sama dengan 110 mm Hg. Oke. Ini cuma korelasi aja. Kemudian pada GCS. Pemeriksaan GCS itu penting dilakukan karena ini kita bisa melihat salah satunya itu tuh apakah mengalami perburukan atau tidak. Tapi ingat, GCS itu harus diukur itu setelah dilakukan pemeriksaan ABCD. Jadi airway, breathing, circulation, baru kita mengakses GCS-nya dan setelah dilakukan resusitasi. Oke, ya itu yang penting. Ini cara untuk mengukur GCS ya, tentunya tahu ya. Nanti dipraktekkan dan coba dihafalkan ya. Nanti kalau adik terus mengerjakannya itu hafal dengan sendirinya. Pemeriksaan pupil adik harus ingat ini sangat penting sekali untuk diperiksa dan harus belajar untuk meriksanya. Nah, dikatakan dia mengalami asimetri itu jika perbedaannya itu lebih dari 1 mm. Dan dikatakan mengalami fix pupil atau pupilnya fix itu jika responnya itu terhadap bright light, jadi refleks cahayanya itu kurang dari 1 mm. Ya. Ini yang penting adik ingat ya. Nah, untuk penanganan airway, ventilasi, dan oxygenation pada pre-hospital ini, itu adik harus ingat bahwa airway should be established in patient with GCS less than 9. Jadi ini yang paling penting. Kalau GCS-nya kurang dari 9,
maka kita harus menjaga jalan nafasnya. Ya, kita harus menjaga jalan nafasnya. Karena apa? Untuk mencegah terjadinya hipoksemia. Alasannya yang tadi di depan ya, angka mortalitas. Jadi ini sudah indikasi untuk dilakukan intubasi. Hal yang penting lagi, ini yang sering menjebak, ya, bahwa kalau kita masih di pre-hospital, ya, masih di pre-hospital, ingat itu, dan saturasinya masih bisa dipertahankan di atas 90%, maka rutin intubation itu tidak direkomendasikan kalau kita masih bisa mempertahankan. Jadi cukup dipasang gudel atau dijaga airway-nya. Yang penting dia lebih dari 90%. Apalagi menggunakan paralitik. Ya, jadi jangan dilakukan intubasi dengan masa relaksan. Gitu. Kalau masih kita bisa pertahankan saturasinya lebih dari 90%. Ini yang penting. Ini mengenai fluid resuscitation. Ya, pada fluid resuscitation ini, seperti saya katakan tadi, bahwa dikatakan hipotensif itu jika sistoliknya kurang dari 90 mm Hg. Ya, kalau sudah dia kurang dari itu, kita lakukan resusitasi dengan isotonic fluid ya. Dan isotonic fluid sini pada orang dewasa ya 90. Kemudian pada anak-anak ya, ini pada anak-anak lihat umurnya, ini yang disebut dengan sistoliknya yang normal. Jadi kalau misalnya ini pada anak yang umurnya 1 bulan sampai 12 bulan, maka kalau sistoliknya kurang dari 70, maka kita lakukan resusitasi. Karena ini sudah disebut dengan hipotensi. Ya. Kemudian mengenai fluid terapi itu yang penting ada ingat itu adalah targetnya kita adalah normovolemia, normotensi, isoosmoler dan normoglikemik itu. Kemudian untuk pemilihannya jangan pernah meresusitasi pasien cedera kepala itu dengan dextrose. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau dextrose ini kita masukkan kemudian di metabolisme gulanya atau dextrose-nya atau glukosanya di metabolisme, yang sisa adalah air. Maka air itu akan bersifat sangat hipotonis sehingga memperparah edema otak itu sendiri. Jadi itu juga alasannya kita sedikit menghindari cairan-cairan yang bersifat hipotonis gitu. Ya, seperti contohnya ringer laktat. Ya, nanti adik bisa cari ini berapa osmolaritasnya dia. Osmolaritasnya berapa. Ya, kemudian bandingkan dengan osmolaritas tubuh, maka adik akan tahu alasannya. Oke, yang dipilihannya itu untuk cedera kepala itu adalah NaCl 0,9% atau ringerfundin. Itu biasanya yang kita lebih pilih. Kemudian untuk dextrose itu hanya diberikan jika blood glucose-nya itu kurang dari 60 mg persen. Oke, ini untuk resusitasi. Untuk maintenance-nya cukup diberikan kurang lebih 1 sampai 1,5 mili per kilogram berat badan per jam. Nah, untuk cerebral herniation, yang pertama adik-adik itu harus kenal dulu. Ada 3 clinical sign untuk cerebral herniation. Yang pertama itu adalah dilated pupil atau unreactive ya. Unreactive atau dilated pupil, jadi dicek itu refleks pupilnya ya. Atau ada pupil yang anisokor atau ada extensor posturing ya. Atau ini penurunan GCS lebih dari 2 pada pasien yang sebelumnya GCS-nya kurang dari 9. Kalau sudah ada tanda-tanda klinis seperti ini, maka besar kemungkinan dia mengalami cerebral herniation. Maka salah satu hal yang bisa adik lakukan adalah melakukan hiperventilasi.
ya tentunya harus diintubasi dulu ya untuk melakukan hiperventilasi. Nah, hiperventilasi ini dapat diberikan dengan 20 kali per menit jika itu pada adults, 25 kali per menit pada child, dan 30 kali per menit pada infant. Kalau adik punya end-tidal CO2, maka targetnya adalah 30 sampai 35 mm Hg. Ya, ini dia untuk cerebral herniation. Jadi saya kira untuk pre-hospital itu adalah hal-hal penting yang ingin saya sampaikan ya. Nah tentunya semua hal itu kita lakukan, kita punya goals. Goals-nya apa? Goal-nya kita untuk bisa mencegah secondary brain injury itu apa? Sebenarnya target-targetnya kita. Yang pertama targetnya kita adalah adequate early oxygenation. Tentunya ini ya, tadi itu cegah dia biar nggak sampai di bawah 90 saturasinya, kan tentunya seperti itu. Yang kedua, pertahankan cerebral perfusion pressures. Jadi adik harus ingat rumusnya. Ini ada rumusnya, cerebral perfusion pressure itu sama dengan MAP dikurangi ICP. ICP dikatakan meningkat jika dia lebih dari 20 mm Hg. Ya. Nah, nanti adik coba cari berapa target CPP yang harus dicari. Kalau adik udah tahu nih targetnya berapa, ya nanti adik bisa tahu, oh kira-kira MAP-nya kenapa mesti sekian. Kenapa Traumatic Brain Foundation itu meminta sistolik angkanya sekian. Kenapa? Nanti adik akan kelihatan di sini. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga itu menghindari perburukan dari secondary brain injury yang tadi ya targetnya itu. Kemudian mengidentifikasi tindakan yang lebih lanjut apakah nanti ini akan dioperasi atau enggak. Nah inilah early management goal untuk traumatic brain injury. Nah sebagai kesimpulan ingin saya ungkapkan yang pertama bahwa secondary brain injury ini bisa dicegah. Kita harus menemukan dan mentreat secepat mungkin ya hal-hal sistemik maupun intrakranial yang dapat menyebabkan secondary brain injury dengan target menghindari secondary brain injury dan mempertahankan brain protection. Nah, di sini maksudnya brain protection itu adalah resuscitation itu sendiri ya, sehingga mencegah terjadinya brain injury itu. Jadi poin penting di sini adalah secondary brain injury. Jadi adik-adik, teman-teman semua harus mengerti bahwa secondary brain injury itu dapat dicegah. Untuk mencegahnya harus tahu penyebabnya apa dulu. Setelah tahu penyebabnya seperti saya katakan pada kuliah tadi, maka kita bisa mengerti, oh ini loh caranya memanage seperti itu. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.